warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadiatun. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 8.30, saya akan melaksanakan pembelajaran PAI dengan pokok bahasan beriman kepada kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Syukran wahai guruku, engkau telah membimbing aku di jalan yang engkau tuju. Guruku, kami harapkan doamu, semoga ilmu yang engkau beri berguna sepanjang hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murojaah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Wahid Isnan Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nyanyikan lagu 17 Agustus 45. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Mas? Sangat baik, alhamdulillah ya. Sudah sarapan pagi? Sudah. Ada yang puasa hari ini? Tidak ada. Oh, satu ya, alhamdulillah ya. Sahur, Mas? Sahur ya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ada yang hari ini berpuasa ya, yang lain bisa diikuti ya. Jadi ada puasa Senin Kemis ya, yang termasuk puasa sunnah ya. Kalau kita melaksanakan, kita akan mendapat pahala sunnah ya. Oke, alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kembali berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Untuk hari ini sepertinya ada yang kosong bangkunya ya, ada 2 bangku ya. Siapa yang nggak masuk? Destra sama Atar. Oke ya, Destra sama Atar. Ya, Destra kenapa, Mas? Sakit. Atar kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Ya, untuk absensi kita gunakan tepuk konsentrasi. Oke, masih ingat tepuknya ya? Masih. Ya, oke, ketika sudah sampaikan tepuk konsentrasi, kita mulai. Kemudian untuk absennya kalian berdiri, absen 1 berdiri absen 1, absen 2 berdiri absen 2. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke, kita mulai ya. Tepuk konsentrasi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Anak-anakku,
pada kelas 7 ya, akhir semester 2 yang lalu kita sudah membahas tentang apa ya untuk materi PAI? Rukun iman. Iya, masih ingat rukun iman? Oke, rukun iman ada berapa? 6. 1. Iman kepada? Ya, 2. Ya, 3. Oke, masih ingat semuanya ya? Alhamdulillah ya. Anak-anakku, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ada yang kepengen ke surga, Mas? Saya. Oke, ya. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu di sekolah merupakan salah satu sarana kita ya untuk dapat menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya pelajaran PAI dan budi pekerti tentunya dengan pokok bahasan yang berbeda. Ya, sebelumnya Ustadz akan menampilkan video terlebih dahulu ya. Nanti coba kira-kira kita hari ini akan belajar apa ya. Kalian simak dulu ya untuk video pembelajarannya. Ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil, kalimat yang menggunakan anzal. Ketika Allah mengatakan kemudian kitab yang di Al-Quran di sini, maka disebutkan dengan kalimatnya kemudian nazzal alaika kitab. Muhammad, Allah turunkan kepadamu Al-Quran secara utuh. Beda dengan Taurat dan Injil. Wa anzal Taurat dan Injil. Sedangkan Taurat dan Injil diturunkan sekaligus. Silakan ya. Datang kemudian mungkin tersirat bagi datang ke sana, datang bawa wahyu. Allah telah turunkan kepada saya itu sini. Wadini wabung di sini. Posisi naik ke sana turun, bawa semua perintah Tuhan. Dekatlah 10 perintah dalam Taurat. Oke, kalian sudah menyimak ya videonya. Kira-kira nih hari ini kita mau belajar tentang apa? Mas, tentang apa? Kitab Zabur, ada lagi yang lain? Injil, apalagi Mas? Taurat, apalagi? Al-Quran. Oke, ada yang bisa lebih spesifik lagi? Kita akan belajar tentang apa? Injil, Zabur ya, Injil. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, anak-anakku, kalian pernah naik sepeda motor? Pernah. Ya. Misalnya, kalian naik sepeda motor, kalian nggak tahu tuh arah tujuannya mau kemana. Kalian naik motor, naik terus, sampai mana? Kira-kira apa yang terjadi, Mas? Tersesat, apalagi? Nyasar, apalagi? Bingung, apalagi? Kecelakaan, apalagi? Kalian naik motor sampai puncak gunung, mungkin dia ngelundung lagi sampai kemana-mana karena nggak tahu arah tujuannya. Selain tersesat, stres, apalagi? Kira-kira bensinnya habis nggak? Bensinnya habis, capek nggak? Capek. Ya, itu ya Mas. Dengan kitab-kitab yang Allah turunkan pun sama. Ya, jadi ketika Allah menurunkan ya, Allah mengutus kita di dunia ini pasti ada pedoman, ada petunjuk ya. Agar kita tidak tersesat, yaitu dengan adanya kitab Allah ya. Jadi arti penting kitab Allah ya untuk kita adalah agar kita punya pedoman hidup, kita punya petunjuk ya, kita tidak tersesat. Dan puncaknya adalah kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Hari ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait dengan pengertian iman kepada kitab Allah. Iman itu apa, Mas? Mas? Percaya ya. Percaya, iman itu secara bahasa adalah percaya. Secara istilah, Mas? Iman percaya dengan tadi
dan mengucapkannya dengan lisan, Ya. dan juga mengamalkan dengan amal perbuatan. Oke, ya itu ya. Kemudian Mas Iqbal, iman kepada kitab Allah itu maksudnya seperti apa? Iman kepada Allah itu kita harus mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Sebagai apa? sebagai pedoman manusia. Ya, betul ya, betul. Jadi maksud dari iman kepada kitab Allah bahwa kita mempercayai, meyakini dan membenarkan apa yang Allah turunkan ya kepada Nabi dan Rasul untuk menjadi pedoman hidup ya, agar manusia mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oke, itu pengertiannya ya. Kemudian hukumnya, hukum kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Mas, apa Mas Fatih? Oke, betul sekali, fardu ain ya. Karena apa? Karena mempercayai atau mengimani kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? 3. Ya, betul ya Mas ya. Ya, selanjutnya dalil ya, karena segala sesuatu itu harus ada dalilnya. Dalil kita harus mengimani kepada kitab yang Allah turunkan ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Tadi kalian sudah murojaah ya, berarti sudah hafal. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Ya, ini dalil kita harus mempercayai atau mengimani atau meyakini adanya kitab-kitab Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ya. Artinya dan mereka yang beriman kepada kitab Allah ya, kitab Al-Quran maksudnya yang telah diturunkan kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Oke, kita baca bersama-sama. Wahid, isnan, salasah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, ini adalah dalil kita harus mengimani adanya kitab-kitab, baik kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, kitab kita Al-Quran, ataupun kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ya, selanjutnya prinsip dasar keimanan. Minta tolong Mas Reno, silahkan dibaca yang pertama. Mengimani bahwa kitab Allah tersebut benar-benar diturunkan dari Allah. Oke, Mas Zahir. Nomor 2. Mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya seperti kitab Taurat dari Musa. Ya, silakan selanjutnya Mas Salman. Menggunakan seluruh berita yang benar seperti berita yang ada di dalam Al-Quran dan berita-berita kita terdahulu yang belum diganti atau diselesaikan. Ya, begitu ya Mas ya. Jadi selain Al-Quran ya, berarti mulai dari Zabur, Taurat, Injil itu banyak yang diselewengkan, banyak yang sudah direkayasa dan banyak yang disalahgunakan untuk kepentingan seseorang, kepentingan tertentu. Ya, selanjutnya sikap dan perilaku beriman kepada kitab Allah ya. Ada kita meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan kitab penutup ya. Selanjutnya mengikuti dan menghormati kitab Allah yang lain ya. Jadi tetap dengan Injil, dengan Zabur, dengan Taurat kita menghormati dan menjalani hidup dengan beribadah kepada Allah sebagaimana yang dijelaskan
dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Bunyinya seperti apa? Adz-Dzariyat ayat 56 sudah hafal ya Mas ya? Ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah, ya, atau beribadah kepadaku, ya. Jadi tugas utama kita adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Yang terakhir, senantiasa membaca Al-Quran baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan susah, begitu, ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Kita imani kan ada 4, tapi kenapa kitab yang dibaca cuma Al-Quran? Bagaimana dengan 3 kitab lainnya? Oke, luar biasa pertanyaannya, ya. Ada lagi, Mas? Ya, satu lagi, ya. Bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah? Ya, oke. Ada 2 pertanyaan, Mas. Yang pertama, ya, kitab yang Allah turunkan itu ada 4. Tapi kenapa kok kita hanya membaca Al-Quran saja, ya? Nggak baca Taurat, Injil, Zabur? Ya, jawabannya seperti ini, Mas, ya. Jadi ketika Allah mewahyukan, ya, berupa kitab atau berupa suhuf, itu disesuaikan dengan kondisi saat itu, ya. Misal Injil itu hanya diperuntukkan kepada siapa? Kaum Nasrani. Begitu pula Taurat diturunkan kepada Bani Israel, ya. Sudah ada ketentuan masing-masing dan tidak berlaku di umum, ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79, ya. Jadi itu adalah dalil bahwa sebenarnya wahyu-wahyu yang telah Allah turunkan terdahulu itu sudah direkayasa, ya, sudah diselewengkan untuk kepentingan segelintir orang, ya, untuk mencari, bahasanya untuk diperjualbelikan, ya. Maka yang memang sudah paripurna, yang terupdate, yang terlengkap dan yang sifatnya sudah bisa diikuti dengan sempurna hanya Al-Quran, ya, hanya Al-Quran saja. Jadi yang perlu kita baca setiap hari memang hanya Al-Quran. Kenapa dengan yang lain? Karena yang lain sudah tidak asli lagi, sudah direkayasa, ya, sudah diselewengkan. Itu seperti itu ya, Mas, ya? Bisa dipahami ya, Mas Alvaro? Oke. Pertanyaan yang kedua adalah cara mengimani kitab-kitab Allah, ya. Cara mengimaninya itu ada 2, Mas. Yang pertama dengan cara ijmali, ya, yang kedua tafsili. Ijmali itu bermakna global, umum, ya. Jadi kita cukup mengetahui, tidak perlu mempelajari isinya dan mengamalkannya, itu tidak perlu. Jadi yang perlu kita tahu, kita hanya perlu tahu saja, ya, secara umum bahwa Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kitab Zabur kepada Nabi Daud, tanpa kita harus tahu isinya seperti apa, ya. Yang kedua, cara mengimaninya adalah dengan tafsili, ya. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu, ya, tapi kita harus belajar, kita harus mengerti, kita harus mengamalkan, dan kita harus mencintai sebagaimana terhadap Al-Quran, ya. Jadi untuk Al-Quran, cara kita mengimaninya adalah selain dengan membaca, kita harus tahu isinya apa dan kita harus melaksanakannya. Seperti itu. Bisa dipahami, Mas Fatih, ya? Oke. Selanjutnya Ustazah akan membagi kalian, ya, dalam 1, 2, 3, 4 kelompok. Silahkan langsung berhadapan saja, ya. Yang perlu dirubah bangkunya yang depan madep ke belakang, ya. Yang belakang tetap. Yang tengah mau di situ atau keluar di sebelah tengah. Boleh, silakan, Mas. Ya, kalian berhadapan, ya. Tugas kalian adalah berdiskusi, ya. Tugas kalian berdiskusi. Ini kelompok 1, ya. Silakan kalian diskusikan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, ya. Kalian tulis di sini. Kemudian, ya, kalian bawa handphone, ya, bawa gadget, ya. Silakan boleh kalian buka dan cari informasi terkait dengan tugas diskusi kalian. Sini berarti kitab Injil, di sini kitab Zabur, ya. Kemudian ini kitab Taurat, ya. Silakan, Mas.
ditulis dalilnya dan ditulis ajarannya seperti apa. Di sini kitab Al-Qur'an. Yes, Al-Quran. Waktunya 15 menit. Ya, silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya ya tentang materi yang harus kalian diskusikan. Ya. Jangan lupa dalilnya ditulis ya. Dalilnya. Oke, silakan ya. Ditulis dalilnya, kemudian diturunkan kepada siapa dan ajarannya berisi tentang apa. Ya, ditulis ya. Sudah selesai semua ya? Ya. Silakan. HP-nya bisa kalian masukkan ke dalam tas. Ya, nanti dipakai lagi untuk mengerjakan evaluasi. Oke, sekarang masing-masing kelompok silakan mewakilkan salah satu anggotanya untuk mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Mulai dari kitab ini, Taurat ya. Mas Taurat dulu silakan. Yang lain memperhatikan ya. Ya, silakan Mas Barel. Yang lain diperhatikan ya Mas ya. Kasihkan. Yang keras suara. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan Allah atau diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk untuk Bani Israel. Kata Taurat yakni aturan tertulis maupun lisan. Taurat juga dimaknai sebagai pengajaran atau petunjuk atau perintah. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 berfirman, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Isi kitab Taurat: 1. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, 2. Perintah menghormati orang tua, 3. Perintah mensucikan hari Sabtu, 4. Larangan menyembah berhala, 5. Larangan menyebut nama Allah sia-sia, 6. Larangan membunuh manusia, 7. Larangan berzina, 8. Larangan mencuri. Oke, terima kasih Mas Barel, tepuk tangan. Oke, selanjutnya untuk kitab ini Taurat tadi ya. Kitab Zabur, silahkan maju. Ya, Mas siapa yang maju? Mas Noval, silakan. Yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Zabur merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, ada dalil dari kitab Zabur. Dalilnya adalah Barakuka a'lam bima fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'daina Daud zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Nah, inti dalam kitab Zabur adalah sebagai petunjuk untuk kaum Bani Israel. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok kitab Injil, silakan. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk diajarkan kepada kaum Nasrani. Seperti tercantum dalam ayat tersebut, kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada permulaan abad ke-1 Muharram di Yerusalem. Dalil tentang keberadaan kitab Injil berada di Quran surat Al-Maryam ayat 30 yang berbunyi, Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan kitab Injil mengajarkan yang pertama, membenarkan ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang kedua, kisah dan hal yang bersifat gaib serta luar biasa, yaitu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir, mengabar tentang akan diturunkannya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih. Sini Mas. Mas. Ya, yang terakhir kitab Al-Quran
silahkan Mas Alif ya. Ya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Kandungan dari Al-Quran adalah 1. Akidah dan tauhid, 2. Ibadah, 3. Akhlak, 4. Cerita masa lalu, dan 5. Hukum. Dalil Al-Quran yaitu Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, pasti kami pula yang memelihara. Surat Al-Hijr ayat 3. Oke, tepuk tangan untuk Mas Alif. Ya. Ya, alhamdulillah ya kita sudah mendengarkan tadi presentasi dari masing-masing kelompok ya, mulai dari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Qur'an. Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Kitab yang wajib kita imani ada berapa, Mas? 4. Apa saja? Zabur, Taurat, Mas? Oke, iya. Yang pertama kitab Zabur tadi ada berapa, Mas? Inti ajarannya ada berapa? Zabur? Oh, sebagai petunjuk. Oh, sebagai petunjuk. Ya, kemudian kitab Taurat ada 10 ajaran ya. Kemudian untuk Al-Qur'an ya, yang terakhir Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Diturunkan ke siapa, Mas? Al-Quran tadi? Ke Nabi Muhammad ya, dan menjadi pedoman hidup untuk umat manusia sampai hari kiamat. Oke. Ya. Untuk materi tadi ya insya Allah sudah selesai disampaikan. Selanjutnya ya kalian kerjakan evaluasi ya, yang sudah Ustazah share di grup kelas ya, silahkan dibuka. Itu ada Google Form ya, kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Silahkan dibuka dan mulai dikerjakan. Sudah selesai? Ya. Alhamdulillah ya, sudah selesai semuanya. Nanti akan Ustazah lihat ya, yang nilainya masih di bawah KKM berarti akan ada remedi ya. Yang sudah di atas nanti akan mendapat materi pengayaan ya. Ya, Ustazah simpulkan ulang ya, bahwa kita hari ini sudah mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa tadi, Mas? 4. Yang pertama Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada ya, terakhir kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Oke, iya, bisa dipahami, Mas? Iya. Alhamdulillah ya untuk pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kalian ya, karena dalam hadis dikatakan bahwa ketika kita mati ya, ketika jasad kita sudah terbujur kaku ya, sudah masuk ke dalam liang lahat, maka amal kita pun akan terputus kecuali 3 hal ya. Masih ingat apa saja? Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang manfaat, biar pahalanya bisa tetap ngalir ya. Dan yang ketiga adalah doanya anak-anak soleh kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan kalian juga termasuk anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua kalian. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Ketika ada sumber informasi lain, silahkan kalian bisa mencari dengan masing-masing ya, kalian bisa mencari tambahan informasi untuk pelajaran terkait dengan beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri untuk pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Wahid isnin salasah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kiaman. Ya. Sudah akhiri, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Syukran wahai guruku, engkau telah membimbing